Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita dipertemukan kembali dalam pengajian pejabat dan aparat Daerah Istimewa Yogyakarta putaran 11 tahun 2022. Tidak lupa juga kita berikan sholawat serta salam kepada Nabi besar dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Bapak Jarod Margiantoro. Yang kami hormati Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Haja Puji Astuti MSI. Yang kami hormati Kiai Haji Solehuddin Mansur MAG. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Nur Rohman MA. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Sayuki Fadlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pembacaan kalimah thayyibah oleh Ustaz Dr. Andes Haji Nur Rahman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro Bina Mental, Al-Ustadz kita, beliau Bapak Salahuddin Mansur. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis pengajian kali ini marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat thayyibah, dan mari kita niatkan bersama dengan tulus ikhlas semoga Yogyakarta ini senantiasa diberikan kedamaian, dijauhkan dari wabah dan musibah, kita semua diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam bekerja, semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم
من ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم نويت ذكرى تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والسلامة في الجزاد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أديانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وإنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة كلمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة Recording in الله progress. وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya akan disampaikan laporan perolehan dan pentasyarufan zakat infak dan sodakoh oleh Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ibu Hajah Puji Astuti MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Bina Mental Daerah Istimewa Jakarta, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Solehuddin Mansur MAG yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Rohman dari Kanwil Kementerian Agama. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya atas nama Basnas Daerah Istimewa Jakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas Daerah Istimewa Jakarta. Total penghimpunan ZIS di SKL Basnas DIY mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 sebesar 13.846.403.420 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Total penghimpunan dalam neraca sebesar 11.956.486.5 rupiah. Ini terdiri dari zakat, infak, zakat fitrah, fidyah, infak terikat dan DSKL. Kemudian yang di luar neraca sebesar 2.119.415 rupiah. Ini berasal dari beberapa masjid, yaitu Masjid UGM, Masjid Bali Besar Kulit Karet dan Plastik, Masjid Sultoni, dan Masjid Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Total penyaluran ZIS DSKL dengan rincian sebagai berikut, yaitu berdasarkan program sebesar 10.044.635.000 rupiah. Kemudian berdasarkan asnaf itu 10.919.429.000 dan penerima manfaat sejumlah 23.170 jiwa. Ini sampai dari Januari sampai dengan bulan Oktober. Yang bulan November belum bisa kami laporkan. Sedangkan dari jumlah UBZ atau unit pengumpul zakat Basnas DIY ini ada sebanyak 63 unit. Ini terdiri dari beberapa OPD, kantor vertikal, BUMD, perguruan tinggi maupun perusahaan swasta maupun rumah sakit. Tetapi masih ada sebesar 47 yang belum membentuk UPZ. Ini tantangan bagi kami, saya mohon nanti bisa dibantu oleh Biro Bina Mental untuk OPD ataupun instansi-instansi yang belum membentuk UPZ ini. Karena target kami di tahun 2023 itu 17 miliar Pak Jarod. Jadi penghimpunan kami ditantang untuk 17 miliar di 2023. Melalui pertemuan pengajian ini tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di DIY, pegawai ASN yang sudah mencapai nisab untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5%, serta menyalurkan juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya dengan membentuk UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan jika akan melakukan konsultasi, atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor-nomor kami yang nanti sudah kami sampaikan nanti di laporan. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat infak sedekahnya melalui Basnas DIY. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui zakat, infak dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Berdoa bersama-sama agar harta yang kita zakatkan dan harta yang ditinggalkan menjadi bersih dan suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ajarakallahu fimma aqtaita wa baraka fimma abqaita wa ja'alahu falaka tahurun. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan atau zakatkan, dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga semua yang kita lakukan, amal kebaikan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap hadirin yang diberkahi Allah, selanjutnya kita akan simak bersama materi inti pengajian kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema pola hidup yang mutawasid, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Solehuddin Mansur MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wasyukru ala rahmatillah.
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, lapangkanlah hati sanubari kami, ringankanlah beban, permasalahan dan segala persoalan kami, hilangkanlah kekakuan lidah kami, hilangkanlah kerasnya hati kami, hilangkanlah penyakit dalam hati kami, rasa angkuh, sombong, iri dan dengki, jauhkan dari hati kami. Anugerahkan kepada kami kelembutan hati, kebeningan hati. Anugerahkanlah kami untuk bisa saling mencintai dan menyayangi di antara sesama kami. Menghormati siapapun di antara kami. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang membawa keberkahan dalam kehidupan kami. Menambah kebaikan-kebaikan dalam relung setiap sudut relung kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang pada saatnya harus Engkau panggil, dalam keadaan Engkau panggil husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hudur masyayikhonal a'izza, umara'anal ajilla, mustami'inal kurama, a'azzakumullahu bi'izzatihi wa bibarakatihi. Amin. Yang sama-sama kita hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Linangkung, yang sama-sama kita sebutkan yang hadir bersama kita pada hari-hari ini, Bapak Kepala Biro Bina Mental, yang alhamdulillah selalu menyertai dan membersamai kita. Wingi ketemu, saat ini ketemu Pak Jarod mana? Tapi kula senang beliau memang yang selalu membersamai dalam ruang-ruang rohani, dan beliau tampak adalah pancaran wajah rohani atas beliau ini. Karena ada kaidah ad-dhahiru tadulu alal batin. Kalau kamu ingin melihat batin seseorang, maka lihatlah tampak dari wajahnya. Wajah niku mewakili ruhaniyah. Wong kok utangi akeh. Guyune mun ketok nih Pak Jarod. Guyune ini kalau ketok Pak. Kok orang guyu ya ketok Pak. Iki wajah duwe utang akeh. Nggih. Walaupun itu tidak sesempurna dan mewakili seluruhnya. Sebab memang kadang manusia niku kan wangel tebak-tebakane, Pak. Tidak sepenuhnya kaidah itu mutlak ad-dhahiru tadulu 'alal batin, tidak. Kenapa? Karena ini manusia. Kalau selain manusia, begitu ada kelihatan tandanya mewakili keseluruhannya. Panjenengan delok pelem gitu ya. Oh, kok rupane ijo didemek atos, mesti mentah. Mesti nih. Rupane kuning didemek empuk kok ambune wangi. Mateng nih. Mesti nih. Didemek empuk kok ora wangi, rupane rada ireng. Nah. Mesti bosok niki peleme, Pak. Wis keton. Tapi nek uang kadang tidak begitu. Kadang angel lek manusia itu ada di situ. Kadang tampaknya orangnya baik, casingnya baik, nah baik itu kang ngapusi. Ketok api, halus gitu. Kasar. Kadang ketok ya lek itu. Baik
elek tenan. Onten mboten ngoten niku. Ini. Maka oleh karenanya ayuhal hudur, pagi hari ini kula bersyukur sekali, bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah bisa sowan di majelis yang mulia ini dalam kesyukuran yang sedalam-dalamnya. Dan senantiasa tentu kami mengajak panjenengan semua yang hadir di majelis pagi hari ini, baik hadir di ruangan ini maupun secara virtual, wonten ingkang virtual. Untuk senantiasa kita selalu bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah, pokoknya disyukuri tenan. Pagi hari ini kita ngaji. Pagi hari ini kita ngaji. Wis alhamdulillah. Karena kesyukuran kita itu adalah lagi-lagi menjadi wakil. Mewakili sebagian dari kita mengikuti perintahnya Allah untuk memenuhi hidup ini dengan rasa gembira. Kan dawuhipun Allah ngatakan, qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Tiap hari itu engkau selalu menerima anugerahku. Engkau tiap hari menerima pemberianku, rahmatku. Maka isilah hidupmu dengan itu semua, dengan isian hati yang gembira. Wis bedino kowe tak wahi, saya kasih kamu semua. Rahmatku, fadlku, anugerahku, saya kasihkan semuanya untuk kamu. Dan ini Allah. Maka oleh karenanya, dengan itu semua, jadikan ini modal untuk mengisi hidup ini harus gembira. Niki Allah niki. Jadi urip niku kudu seneng. Urip niku kudu seneng. Wong niki dawuhipun Allah. Logikanya di mana hidup harus senang itu? Ayuhal hudur. Logika sederhana saat panjenengan misalnya hari ini lagi nggoes pit-pitan bersama teman-teman di kampung atau di kelompoknya masing-masing. Tiba-tiba ada teman ngasih 1 botol aqua. Di tengah-tengah kita haus, goes, bersepeda, berolahraga, diaturi air aqua 1 gelas. Seneng betul. Seneng betul. Dikasih permen 1 oleh teman, seneng betul. Seneng Pak. Allah itu tiap hari memberi air kita itu tidak cuma 1 gelas Pak. Tidak cuma 1 botol. Berbotol-botol, bergalon-galon, seluruh kehidupan tentang kebutuhan air diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho banyu sak botol mawon seneng. Awake dhewe niki pirang-pirang galon bendina tangi turu, golek banyu nganti arep turu butuh banyu disediakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudune leh matur nuwun mboten namung ping 3 ping 4, Pak. Wong diwehi banyu sak botol, terima kasih loh. Ngoten ketemu minggu ngarep sih dieling-eling kok. Terima kasih loh airnya kemarin. Tasih ngoten, Pak. Lho awake dhewe niki bendina dikasih oleh Allah kecukupan dalam kebutuhan kita yang mendasar dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudune bendina matur nuwun, terima kasih ya Allah, matur nuwun dan berterima kasih. Inilah syukur. Dan kita tidak bisa bayangkan, andaikan kita itu harus kesulitan air misalnya. Ya hilang senengnya tenan, kira-kira begitu kira-kira. Oleh karenanya, ayuhal hudur, kula matur di majelis ini, Bapak Ibu, mari senantiasa terus bersyukur dan bersyukur. Sebagaimana Allah dawuhkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah karena terlalu banyak nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita. Sehingga awak dhewe iki kudu seneng. Bendina urip iki kudu diisi dengan hati yang seneng. Sering saya matur mengawali rasa syukur kita itu, saya pernah mendapatkan satu pelajaran imtithal dalam kehidupan empirik kita. Saya itu, nyun saya Pak Jarot, kalau hari Selasa itu kultum duhur di RSUD Wirasaban, Pak. Rutin kultum saya di sana. Sehabis kajian kecil di duhur itu,
Kami biasanya terus di utara masjid itu jagungan dengan dokter-dokter dan para medis yang lungguh-lungguh teng mriku sambil tadi melanjutkan perbincangan kita di majelis itu sambil kita pakai sepatu dan seterusnya itu. Tiba-tiba ada seorang ibu parubaya mendekati kami. Kiai, mohon doa untuk saya, Kiai. Saya spontanitas saja. Oh, nggih, Ibu, amin, amin. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Nggih, amin. Tapi kalau saya lihat ibu yang nanya tadi tidak tampak dari logat bahasanya sebagai orang yang sakit. Dari casing penampilannya, mboten ketok wong loro. Rapi, nganggo kacamata ireng Mas Jarot. Seorang ibu kok nganggo kacamata ireng, kan dandan necis nih. Nek kacamata putih ngenteni gak min ya plus. Gitu. Tapi nek kacamata ireng necis ini dandannya. Saya sapa beliau, "Ibu, kelihatan sehat ngenten. Kok teng rumah sakit ada apa?" "Oh nggih, Kiai. Yen ngapunten, kami memang tampaknya sehat, tapi sebenarnya kami sakit. Saya punya sakit." Lalu dibukanya kacamata ini. Saraf kedip saya itu lemah sekali. Jadi saya itu kalau berkedip tidak bisa otomatis cek, ada apa ini? Refleks kedip itu lemah. Terus sakitnya apa gitu namanya itu. Jarang kan itu. Saya tanya apa? Yang penjenengan rasakan apa? Aduh, mboten nyaman pokoknya sangat tidak nyaman. Kami kemana-mana harus bawa tisu ini. Karena air mata itu tiba-tiba mengalir. Malam itu kalau saya mau tidur itu aduh tidak bisa sebegitu nyamannya bapaknya anak-anak dan anak-anak saya begitu saya antarkan tidur lep gitu saja dia nyenyak. Saya harus butuh perjuangan untuk memejamkan mata kami. Sangat tidak nyaman. Saat itu Bapak Ibu, kula pikantuk pelajaran, iktibar namanya. Apa? Oh ternyata iso kedep niku nikmat Pak. Dan orang merasakan nikmatnya kedep itu ternyata yang ketika dia sudah tidak bisa berkedip. Sementara yang kita yang biasa berkedip begini menganggap ini biasa saja. Berkedip kita itu biasa saja, hal yang lumrah-lumrah saja. Buktinya apa? Kulo yakin sing teng lenggah teng mriki niki sak sing virtual to wis. Niku urung tahu kok matur kali Gusti Allah, terima kasih iso diparingi kedep. Pun tahu napa dereng? Pun tahu to dereng? Nggih, mesti jujur niki, mesti muni dereng kabeh cuma muni karo ora kon. Kita menganggap biasa saja. Padahal awake dhewe wis kedep pirang tahun. Pinten tahun Pak Nur jenengan kedep? 50 tahun. 54, ojo ngenomne lho Pak Nur. 54 tahun. Leh kedep 50 tahun, kedep koyo ngono nikmatnya kedep. Kita tidak fadkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun. Dianggap biasa saja sehingga syukur kita itu ya spontanitas dan insidental saja akhirnya Pak. Maka oleh karenanya lagi-lagi Bapak Ibu, nah, dan ketika saya ke rumah sakit itu Pak Jarot, ketemu betul itu keterangan empirisme dari seorang pakarnya ahli kesehatan. Saya ketemu dokter ginjal dan seterusnya, aku tambah syukur tenan itu. Tambah syukur sampai saya punya kesimpulan, kudune dokter itu dan teman-teman ahli dalam ilmu pengetahuan yang lainnya, itu imannya jauh lebih kuat daripada kiai, Pak. Kenapa dia melihat keagungan Allah secara langsung kok? Orang-orang yang meneliti dalam biologi, dalam anatomi tubuh, di kedokteran, di penelitian, di kimia, di bebatuan, di alam. Wah, mereka menemukan keagungan Allah yang sebegitunya. Masya Allah itu. Wis kudune syukur dan syukur alhamdulillah tsummal alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar dari lubuk. Dan niki kita senang jadinya. Urip niku senang. Bersyukur itu bagian dari orang yang memperlihatkan dia rela. Dia ridho akan apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan kemudian mafhum mukhalafahnya, kalau kemudian kita tidak banyak bersyukur ibu-ibu, maka hidup kita akan diruangkan dalam banyak resah, gersah, gersulo. Apa bahasa Indonesia ini gersulo ini kenapa? Mengeluh. Nek kowe ora akeh syukure, kowe mesti banyak mengeluh. Wis napa-napa kaya-kaya dadi masalah.
Padahal ini rahmat Allah, nikmat Allah. Tetapi ketika tidak diterima dengan rasa syukur, bahwa ini adalah rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, banyak orang yang mendapatkan rahmat itu malah dadi nggersulo, tidak nyaman. Contoh misalnya, wong diwe udan deres, pas duwe acara kok udan deres. Wis rata-rata nggersulo. Nggih napa nggih? Waduh, nek udan rusak iki kok. Ngoten kalimatnya. Wah, iki ajur iki nek udan deres ajur iki. Lho kok iso udan deres kok ajur gitu. Dan dia sangat gelisah saat itu. Padahal hujan itu rahmat dari Allah. Engko dhewe udan deres, ya nggersulo. Kadang sampai maidun ngene Gusti Allah lho niku. Wah, Bu, tadi malam itu udan di tempat kami ora umum tenan. Loh, kok iso ngelokne Gusti Allah ora umum iki piye? Padahal kan wa nunazzilu minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan. Yang nurunkan hujan Allah, yang nata Allah, yang ngatur Allah lewat para malaikatnya dan seterusnya itu. Wes ditata sedemikian rupa. Begitu udan deres semuanya bagiannya dan waktunya deres itu yang nata Allah. Lah kok moro-moro Gusti Allah dilokne ra umum. Kayaknya kita itu tukang ngukur udan itu Pak misalnya. Maka gelisah juga dikasih hujan deres. Mangke diwe hujan gerimis. Ya nggersulo juga. Iki udan ora tenanan ya Mas aku. Lho tipe itu juga nih Gusti Allah. Ngelok nih Gusti Allah ora patek tenanan lah ngwahi udan itu. Maka oleh karenanya ayuhal hudur, matur sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur dan selalu bersyukurlah. Agar kemudian nikmat Allah itu tiap hari tanpa henti kita rasakan ada di dalamnya kita. Karena kesyukuran kita. Maka la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kesyukuran kita, kesadaran untuk terus bersyukur dan bersyukur, itu selalu menjadi isian setiap relung kehidupan kita. Makanya Nabi itu menuntunkan kepada kita, setiap kali apa saja kita selesai, jangan lupa berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa harus menunggu dituntun orang loh, membaca alhamdulillah itu. Nah kadang kita kan di situ. Muni alhamdulillah itu pas acara pengajian ngeten iki gitu. Bapak Ibu, mari kita awali dengan bersyukur bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muni Pak mergo diabani gitu. Tapi begitu panjenengan entek arem-arem loro. Kalau mau ngidereng ditawani jane ngelak tenan kula niki jane. Ah niki enten akuane. Kalau ngelak tenan ngoten kok ya renek sing bukane kok ya gak ditawani kalih MC ini niku lho meneng ae ngoten. Padahal kula wau berangkat dari rumah itu wis disapa kalih nyai kula. Bah, ngunjuk-ngunjuk riyen ora, aku arep ngaji neng Pemda DIY. Lah mboten ngunjuk, aja kuwatir ngene kono mesti ngombe dhisik kula ngoten apa ora. Tekan kene urung ngombe diwai mic kok bacara kula niki kalih MC ini ora ya ora dimangga. Maka terima kasih oleh karenanya ayuhal hudur sekali lagi matur mengawali majelis ini bersyukur dan bersyukur. Mudah-mudahan kesyukuran kita menjadi penghantar untuk Allah karuniakan nikmat-nikmatnya yang lain yang akan kita rasakan dalam setiap detik kita yang tidak pernah tanpa nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ayuhal hudur, mari kita kaji tema kita yang kemarin kami menyampaikan untuk pola hidup yang mutawasid. Yang ngapunten ngantos jam pinten Pak? Pak Nur ini, Pak Jaruk ini ndawi, monggo sak kersa ngoten niku. Ya, biasanya pun ngantos jam pinten Pak Wazan? Nah, sapa muni rolas mau? Ini tak gasak tenan lho niki para. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hudur, mari kita kajian efektif di waktu yang singkat ini. Ada kaidah khairul umuri awsatuha. Perkara yang baik itu adalah perkara yang tidak berlebihan. Yang wasatiyah. Yang tengah-tengah, sing saukur gitu loh. Cara bahasa Jawanya apa? Sak madya. Lakonono sing sak lakonon uripmu sak madya, nanti lak nikmat.
Dan masing-masing punya ukuran sak madyone masing-masing itu. Sesuatu yang berlebihan, maka mafhum mukhalafahnya di situ. Tidak bagus. Kelambi, baju. Baju itu yang kemudian kebesaran, Pak. Baju kok kegedean. Ora pantas. Bu, bajumu kok gedean. Oh, enggak pantas. Begitu sebaliknya, baju kok kekecilan. Ya ora nyaman. Nah? Kok menarik. Nah niki Pak Rahmat ini pikirannya mesti ngeres niki Pak Rahmat. Nggih. Maka banyak hal pesan tentang keagamaan itu untuk memenuhi jalan pola hidup kita itu berada di situ, di dalam wasatiyah. Sing sak madya gitu loh. Nanti lah nyaman. Nah, banyak pesan tentang itu. Bahkan sampai pada ruang-ruang yang kita anggap apabila itu dilebihkan menjadi bagus karena berbuat ibadah, nilai ibadah. Tapi tidak juga. Sampai pada ruang ibadah pun kita tidak boleh. Berlebih-lebihan tidak boleh. Mboten oleh. Saat itu baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang sukanya itu kalau malam dia full tahajud. Kalau siang dia full puasa. Ngaten sih. Ada lagi sahabat yang full semua Quran aja. Ditimbali kali Kanjeng Nabi. Sahabat, aku krungu, saya dengar kamu itu tiap hari puasa. Tiap hari kamu. Ada lagi nih sahabat yang tiap hari ada yang tahajud terus bengi tidak pernah tidur. Ada lagi yang kemudian sahabat yang saya dengar puasa terus tiap hari. Baca Quran tiap hari. Saya sahabat, orang yang paling dekat dengan Allah, paling tinggi keimanan aku, paling tinggi ketakwaan kepada Allah aku. Tapi aku ini kalau malam ya sholat, tapi ya tidur. Saya malam sholat, tapi juga tidur. Saya itu ya berpuasa, tapi ya berbuka. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena semua itu harus dipenuhi haknya. Semua yang ada dalam diri kita itu ada haknya juga. Mata itu ketika ngantuk dia haknya harus diberi untuk istirahat dan tidur dan seterusnya. Padahal itu ibadah. Lah minimal, ayolah hudur, ada satu pesan kalimatul hikmah itu. 3 hal yang hendaklah kita jaga untuk jangan berlebihan. Karena dikatakan oleh ahlul hikmah itu, halaka qaumun min qablikum bisalasi khisalin. Ada 3 hal yang apabila kamu itu nanti berlebihan dalam memola penerapan dalam kehidupanmu, maka jadi tidak baik. Apa itu? Yang pertama, bifuduli ta'ami. Yang kedua, bifudulil manami. Yang ketiga, bifudulil kalami. Hendaklah engkau hati-hati karena jika ini berlebihan maka jadinya tidak baik. Yang pertama, jangan berlebihan dalam makan. Bahasa Jawanya lebih punya tes ini. Ojo kokean mangan. Kalau makannya banyak masih terukur, Pak. Masih seneng. Anak kula niku mangane akeh, Bu. Oh, nggih alhamdulillah mulane ketok lemu, masih terukur, Pak. Tapi nek sudah dikatakan kokean mangan, ini mesti berdampak tidak bagus. Yang kedua, bifudulil manami. Jangan berlebihan di dalam tidur. Tidak bagus ini.
Ada ukurannya, ada kebutuhannya. Seberapa porsi kita harus tidur. Karena masing-masing berbeda. Nek bayi, usia sekian, pinten. Nek bayi paling bagus, maka porsinya dalam 24 jam itu porsi yang terbagus untuk tidur. Tapi nek ibune bayi napa bapak bayi, Pak? Kok bendina kur turah turu tok. Malah tidak bagus. Yang ketiga, bifudulil kalam. Tidak baik ketika orang itu berlebihan di dalam berbicara. Kokean ngomong, tidak bagus ini. Kecuali penceramah. Ini harus saya garis bawahi, ini harus garis bawahi. Kalau tidak saya kena ini. Mari kita kupas apa yang 3 hal ini. Jangan berlebihan dalam makan. Dampaknya pasti tidak bagus. Kanjeng Nabi leh dawuh ngeten. Al ummahatul adwiya killu ta'am. Kalau kamu pengen menjaga kesehatanmu, maka pegangilah pokoknya. Apa? Aturlah pola makanmu. Orang itu kalau makannya berlebihan, maka dampaknya, maka dia akan mudah badannya terserang penyakit. Apalagi orang-orang yang memang sudah harus mengatur pola makan. Wis kudu ditata tenan iki. Saya pernah ketika mengamati di rumah sakit itu beberapa orang sakit. Itu klinik yang paling banyak pasiennya itu penyakit dalam. Termasuk di RRD kita itu. Paling banyak pasiennya penyakit dalam. Saya tanya sama dokternya ketika kita habis kajian itu. Iya Pak Yai, memang paling banyak di klinik kami. Sakit apa dok rata-rata? Ya sakit degeneratif. Sakit-sakit yang kami selalu sarankan agar memang obat ini harus diiringi dengan pola hidup, pola makan. Karena pada saatnya ketika tidak diimbangi dengan tatanan pola makan yang bagus, obat ini sudah tidak efektif lagi. Sakit apa dok? Ya, hari ini paling banyak di tingkat kita itu diabetes, kolesterol. Ini bangsa makanan-makanan, bangsa sing sumbernya makanan-makanan itu loh. Darah tinggi, asam aurat, stroke, ginjal, jantung, ini semua harus didukung. Kenapa gitu? Ya, Allah itu punya sunatullah. Allah itu punya tatanan kehidupan yang harus kita tetapi juga. Ini kok nekat Pak, maka kita merusak ini. Kita merusak badaniah kita. Saya pernah ketemu dengan seseorang itu. Masih muda. Usianya 33 tahun lah kira-kira sekitar itu. Saat itu dokter sudah menyatakan. Ini sakit diabetes tipe 2. Diabetes yang basah itu loh. Yang ketika badannya gemuk lalu langsung tiba-tiba menyusut dan seterusnya. Masih muda. Nah semangatnya makan itu masih tinggi. Ini tercermin dalam kalimat yang disampaikan. Oke, ya kalau ini mosok urip pisan ora oleh ngombe legi. Ini kan kalimatnya kan ketara nadanya. Untuk semangat makan. Mosok kalau niku urip pisan ora oleh ngombe legi. Wis uripe wis pahit. Ora oleh ngombe legi. Nekat mawon iki, Pak. Wis laplep. Apa dampaknya, Pak? Mati nom tenan, Pak. Mati nom tenan. Loh, itu kan urusan umur, urusan mati itu kan urusan Allah, betul. Urusan Allah iya. Tapi urusan Allah yang pakai dengan sunatullah. Allah itu ciptakan antara tulang dan besi, itu sunatullah lebih keras besi. Makanya jangan kemudian melakukan kalimat begini. Ketika panjenengan berada di depan kereta api yang sedang berjalan, wah ya mati lah mati. Gitu. Mati tenan Pak gitu. Menyalahi sunatullah itu. Maka oleh karenanya ayuhal hudur. Kadang. Apa iya kita itu
kemudian berpikir kita di mana, berlebihan apa enggak. Kadang saya berpikir begitu. Kalau kita mengamati beberapa ruang, kadang memang kita itu dalam ruang tertentu itu so angel, kemudian kita tidak berlebihan di dalam makan. Contoh, saat penjenengan kok jagung manten prasman. Niki roto-roto tidak banyak yang mampu menghentikan diri dalam tidak berlebihan. Mungkin apa nggih? Jagung manten kok prasman. Maka rata-rata berlebihan. Ukuran berlebihannya apa? Ya kalau ukuran orang kenyang, maka seharusnya 1-2 porsi orang makan sudah kenyang kok. 1 piring tambah 1,5 piring, 1 piring tambah 1 piring atau tambah setengah piring. Itu sudah kenyang. Tapi coba ketika kita amati, ketika kita jagung manten kok prasman. Berapa porsi kira-kira yang kita makan? Rata-rata. Pinten porsi, Pak? Jenengan pinten porsi biasanya, Pak? Hah? Nah, ya. Pak Rahmat biasanya pinten porsi? Kalau makan. Papat, orang andel aku nek papat, Pak. Mesti berlebihan. Mesti luwih saka papat. Coba dihitung, Pak. Jenengan masuk gedung sekalian gandengan kalih garwane. Begitu salaman, selesai salaman masih gandengan apa mboten? Ndak. Apa yang memisahkan? Di benak kita sudah ada favoritnya masing-masing. Maka orang saat masuk gedung di meja buffet dan seterusnya itu di gubuk-gubuk itu sudah punya favorit masing-masing. Wis milih dewe-dewe. Pisanan dar napa? Bakso, bar bakso. Somai, bar somai ini sate gitu. Empek-empek, supa-supa. Napa malih? Empal gentong. 6 lho niki menan. Lah, jenengan wis lungguh 6 ngeten iki to. Terus sampai Fauzan, pas kalian kali garwane, Bu, mie oriental enak lho, Bu. Tak jibukne apa? Gitu. Jawabnya apa? Ah iya, nggih. 7. Bar niki terus baru nasi besar di buffet itu. 8. Bar niku es krim, mbak es krim, buah, bar buah, Fanta. Bar Fanta mewakili panjenengan. Wis ra iso ngadeg wis dekleh-dekleh nih ora. Masyaallah. Masyaallah. Maka ayyuhal hudur, hal yang bisa kita lihat hari ini, betapa bahwa pengamatan saya lagi-lagi adalah betapa kita itu banyak yang belum patek sepuh itu. Penyakit sudah pada datang kok. Dan penyakit itu lagi-lagi yang berkaitan dengan makan dan makan. Dan memang Pak, hari ini tantangan besar kita itu adalah di mengendalikan nafsu makan. Kenapa? Karena kita itu hidup dalam zaman hari ini adalah hidup yang zaman murah sandang, murah pangan. Maka hari ini orang mau pengen apa saja keturutan. Jenisnya makan tak terhitung lagi. Maka satu saja kuncinya. Bahwa makanan itu adalah mana yang dibutuhkan dan kita perlukan, dicukupkan di situ. Maka kulo, saya kok jagung manten. Kulo mau dikomunikasi kali istri saya. Jeng, mangkat jagung. Nggih. Engko ngersakne piro, dahar apa? Kulo kalih mawon, ya aku ya loro. Pun Pak, kalau sudah loro, apa yang sudah kita ambil 2 porsi tadi, wis mesti panteng-pantengan kulo. Kundur kok? Ndak ra enak lho. Mergo kita sudah kekenyangan, Pak. Orang menikmati makanan untuk memunculkan syukur. Maka dimodali oleh Allah yang sebegitu sederhananya napa? Diberinya kita itu rasa lapar. Akhirnya menikmati makanan. Kalau sudah itu diberikan oleh Allah kepada kita, maka manfaatlah dan gunakanlah. Akan kehilangan rasa nikmatnya ketika orang itu sudah berlebihan dalam makan. Jarang wong terus teng jagung manten terus neh mangan terus nganggo ndonga sik Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kok kula rong patek tau roh ngeten iki.
Diwakili sing ngarep sing teko sing ngarep maksudnya. Ya Allah. Oleh karenanya ayyuhal hudur, salah satu yang diajarkan kepada kita untuk mampu menguasai nafsu makan kita itu adalah kita diajari untuk berpuasa. Maka salah satu disebutkan di dalam kitabnya Imam Abu Hamid itu, salah satu makosidnya puasa itu adalah qillat ta'am. Kita bisa mengatur pola makan sesuai dengan yang kita butuhkan. Apakah kemudian hanya dalam ruang kehidupan kita itu hanya pada porsi saat kita jagong? Enggak juga. Bisa jadi Bapak Ibu, kita itu dalam ruang-ruang harian kita. Itu pola kita itu bisa jadi kemudian kita bisa berlebihan di situ. Nopo contohnya? Orang kita, masyarakat kita Jawa misalnya. Orang itu belum dikatakan makan kalau belum makan nasi. Nggih napa nggih? Wis sore ngasar itu gremis-gremis dahar bakso entek. Habis pentole 8 gitu ya. Terus habis maghrib tanya, "Bu, wis dahar apa dong?" Jawabnya apa? Dereng padahal iku arep maghrib wis entek sak mangkok pentole. Waduh, yakin belum lapar. Ya, akhirnya ya makan bareng. Ya mangan. Mangke bapaknya terus metu gitu. Terus pas jagong pos rondo itu jam 11, terus kok dijak koncone golek mie duk-duk. Ngene. Ngerti bantul nika? Mbah Mo. Mangkat mboten kira-kira? Mangkat. Ngoten niku mulih bungkus gitu. Terus ibuke digugah, "Tidar mboten kira-kira?" Nah, makan. Masyaallah. Ayyuhal hudur. Matur. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah. Kalau kamu lapar, makanlah. Tapi jangan berlebihan. Washrobu, minum. Ketika kamu sedang haus, minumlah. Kebutuhanmu minum 1 hari berapa? Ukurlah. Tapi jangan berlebihan. Yang kedua, bifudulil manami. Berlebihan tidur itu tidak bagus ya. Minimal, kita singkat Ibu Bapak, minimal. Ada beberapa situasi dan kondisi yang orang itu tidak baik untuk itu tidur di dalamnya. Tidur itu kebutuhan, ya. Iya. Ada porsinya, ada porsinya. Wong niku disebut nih Quran kok. Wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna al-laila libasa dan seterusnya. Allah menyebutkan itu tidur itu bagian yang dia sebutkan untuk diciptakan oleh Allah. Kebutuhan kita tidur ya. Tapi jangan berlebihan. Minimal kapan itu kita tidak baik apabila tidur di dalamnya itu. Tidur itu tidak disukai, tidak baik ketika satu. An-naumu fil majlisil ilmi. Tidur yang tidak baik itu ada beberapa hal. Situasi dan kondisinya tidak baik. Pertama, turu niku sing mboten apik ketika turu pas pengajian. Ora sah mengo ya. Niki. Kenapa kok tidak baik? Karena kau akan kehilangan mutiara ilmunya. Karena engkau akan kehilangan mutiara majelisnya. Apa majelis itu mutiaranya? Di majelis ta'lim itu ya ilmu. Seminar, workshop, dan seterusnya. Ibu-ibu kok berada di majelis taklim di rumah itu paling sregep kan ibu-ibu kalau majelis taklim. Maka kok penjenengan tidur, Bu. Yang kedua adalah tidur tidak baik ketika itu. Kenapa? Karena penjenengan tidur yang seharusnya di ruang privacy. Yang terlindungi dalam kesendiriannya terjaga. Tapi kok turu tengah ngarepe wong akeh, ora pantesenan. Wis penjenengan dandan wayu kok omah gitu. Wis masak taklim itu wis istimewa, berwangi-wangi. Tapi kok kemudian sampai di tempat taklim itu penjenengan tidur, hilang ayune, Bu. Karek ngowoe kira-kira gitu kan. Jenengan seminar workshop gitu kok tidur, 3 dino pelatihan gitu. Jenengan tidur di tempat itu. Jadi foto kalih koncone diduduhne, mengko lak jenengan nesu. Wah, lek tenan wong turu niku. Maka
ketika kita mempersiapkan diri di majelis ilmu, persiapkan diri agar kita itu tidak disertai tidur. Ngantuk wajar. Nah caranya dos pundi? Ya panjenengan kok mau menuju ke majelis ilmu dimanapun itu, apapun bentuknya, maka ya sediakan diri untuk mensiasati itu. Contohnya nopo? Nggih bawa remason gitu kan. Ya ora terus dilelet ngeten kok terus guyu mboten. Ya sekarang bukan remason ya, remason lak mbiyen apa? Fresh care. Nah kira-kira fresh care lah. Kok remason kesannya terus dilelet ngeten. Mboten fresh care agar fresh kembali dan seterusnya. Bab kalau tidak kadang itu memang kita itu, saya pernah dengar dari lisan ibu-ibu, begitu ibu-ibu pas waktu di pengajian itu disuruh tempat di depan, mereka menyampaikan gini, maaf, kula tengburi mohon kula ngantuk ya. Gitu. Ini kok mohon maaf saya tengburi ngantuk, ini dalam rangka ngaji napa dalam rangka mapan arep turu nih. Kula mboten muni sing mburi-mburi nika ora gelem maju mergo ngantuk lho mboten Pak kita. Yang kedua adalah tidur yang tidak baik itu saat inda tulu'i syamsi wa ghurubiha. Tidur ketika matahari terbit, turu bar subuh. Matahari terbit. Tidak bagus ketika kita masih tidur. Wa inda ghurubiha, dan ketika matahari itu tenggelam, ini yang tidak bagus. Allah ciptakan suasana pagi. Itu adalah ditata ruang seindah mungkin untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan itu menyehatkan badan. Dan itu menyehatkan pikiran. Dan banyak ya kehidupan ruang ini ditata oleh Allah dimulai dari kehidupan pagi. Untuk memulainya misalnya ditata dengan oksigen yang masih bagus, sinar matahari yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saat orang kok kemudian sudah subuh kok belum bangun, sering ingin meledak kok kemudian lagi tangi. Cara wong biyen. Nek tangi aja awan-awan, ndak rezekimu didodol. Gitu. Orang tidur tenggelam matahari kok masih tidur. Sangat tidak bagus. Dalam penelitian saya pernah diterangkan oleh guru kami itu, matahari tenggelam kok orang tidur. Maka ketika itu diterus-teruskan dia akan kehilangan kecerdasan otaknya. Sangat mempengaruhi kepada psikologinya. Penjenengan pernah lihat? Putrane penjenengan yang SD itu mau maghrib kok tidur. Habis maghrib dia bangun. Moro-moro adus terus nganggo seragam merah putih, Pak. Nggih napa nggih? Bingung dia. Itu kok diterus-teruskan begitu? Maka akan menghilangkan kecerdasan otak. Yang ketiga tidur yang tidak bagus itu adalah saat tidur qabla salatil fardhi. Wis krungu adzan kok mapan turu. Mboten apik. Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara waktu salat. Salat itu yang terbaik adalah di awal waktu. Wis jelas krungu salat duhur. Ya la shalah adzan. Bu, nanya suaminya pada istri, Bu, adzan duhur po? Nggih, tak mapan turu sik ya engko digugah. Alah, wis. Ya mesti ora jamaah minimal itu. Maka oleh karenanya ayyuhal hudur, maka tidurlah silahkan. Harus dicukupi tidur kita ya, tapi jangan berlebihan. Harus ditata. Yang ketiga, bifudulil kalam. Jangan berlebihan di dalam bicara. Bapak Ibu, tentang lesan ini Nabi berpesan-pesan. Nabi pesan akeh tenan dawuh Kanjeng Nabi tentang untuk menjaga lesan ini. Man admanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahu al jannata. Barang siapa yang bisa menjaga kebaikan sesuatu yang letaknya di antara dua rahang, namanya mulut. Dan dia bisa menjaga kebaikan sesuatu yang letaknya di antara dua paha. Kula roh nggone ra roh jenenge ini. Dan biasa orang yang bisa menjaga kehormatannya di situ atmanulahu al jannah, tak jamin swarga dhek.
Mulut ini Bapak Ibu. Ini kan anggota tubuh yang tidak besar ya. Kecil mulut ini. Dibanding yang lain, dibanding kepala, dibanding tubuh, dibanding kecil mulut ini. Tapi Masya Allah, fungsinya luar biasa ya mulut ini. Bisa menjadi mulia karena mulut, bisa menjadi hina karena mulut. Banyak orang-orang yang karena mulutnya menjadi bagian tiap hari menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih kula mboten muni penceramah lho nggih. Tapi bisa jadi banyak orang yang oleh karena mulutnya tiap hari dia merangkai jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wis masyaallah. Dari mulut ini orang sakit jadi sembuh, Pak. Tapi bisa jadi dari mulut ini wong loro tambah parah, cepat mati. Pak. Ada jamaah kita, teman sekantor, teman sejamaah di masjid, sudah 3 hari nggak tampak. Krungu kabar kok di rumah sakit. Ya mesti tilik kita. Sampai di rumah sakit, ya kita bawa oleh-oleh sesederhana, sebiasanya. Lalu sambil kita kuatkan beliau. Sakit apa Bu? Saya divonis jantung sama dokter. Oh jantung? Nah, terus? Ya katanya mau diring. Oh ya sudah enggak apa-apa ini ahlinya. Sini memang ahli rumah sakit ini bagus ini dokter jantungnya. Kalau diring diiyakan saja kalau memang dokter memutuskan itu. Saya punya paman itu sampai hari ini usianya 80 tahun. Sudah diring 2 sehat kok. Diiyakan saja Bu. Ya pokoknya cepat sembuh ya yuk kita doa. Karena lesan begini ini membuat semangat orang yang sakit jantung tadi lalu sehat lalu kuat. Berbeda karena mulut sing jantungan tambah cepat mati ya iso lho nih Pak. Bu sakit apa ya dengan Bu? Aku jantung ya Bu. Jantung? Wah kok bahaya loh Bu, nek jantung bahaya loh Bu. Gitu. Apa? Iya bahaya loh Bu jantung itu. Nah terus gimana dokter? Ini mau diring? Diring? Kalau diring hati-hati loh Bu. Saya punya tetangga. Itu 10 hari namo bar diring mati ya. Gitu. Jenengan wis opname pirang dino? Seminggu kurang 3 hari. Nah. Oh lah wis rangsah ngenteni 3 dino. Bali ngoten mara-mara nek pengumuman masjid innalillahi wa inna ilaihi gara-gara mulut. Rumah tangga ayyuhal hudur. Maka faqat istakmala nisfal iman. Orang itu dalam rumah tangga mahlikai bahagia itu ada di dalamnya. Yang tak terbatas ada di rumah tangga. Separuh keimanan nilai tinggi dalam rumah tangga. Ibadah dalam rumah tangga. Separuh, menempati separuh keimanan. Luar biasa namanya rumah tangga itu. Dan betapa kebahagiaan itu bisa tergapai di dalam rumah tangga dengan mudahnya bermodalkan mulut. Pak. Tapi banyak rumah tangga yang berantakan. Habis tersungkur, terbelah, biduk perahu tidak sampai ke bibir pantai gara-gara mulut. Maka ayyuhal hudur, berbicaralah secukupnya. Malah ukurannya Nabi itu, berbicara itu menjadi bagian ukuran keimanan kita. Mangkana yaumuhu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu pengen tahu kualitas keimananmu, lihatlah bicaramu. Maka orang yang imannya baik, pasti bicaranya baik. Tapi kalau orang yang kemudian sedang imannya tidak baik, deloken, kalau omongannya elek. Terus ning dindi itu dia merangkai ruang-ruang yang kemudian dari lesannya keluar yang tidak baik. Enten loh orang niku wis napa nggih tiap hari ini koyok fasih ngoten menjadi sumber informasi untuk menggunjing orang. Iso enek bahane ngoten, Pak. Maka hati-hatilah kalau sudah kita masuk di situ. Barang siapa bisa menjaga lisan tidak berlebihan, aku kata Nabi, ngendikan ibu Nabi. Surga ada nanti bersamaku. Wa qulu qawlan tsaqila. Wa qulu qawlan syadida. Kalau kamu sudah bisa menjaga mulut, yuslih lakum a'ma.
Kalau kamu bisa menjaga mulut, nanti Allah menata seluruh perilaku kita dari situ. Makanya ditoto Allah tentang kebaikan kita. Ayyuhal hudur, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati. Dengan demikian pengajian pejabat dan aparat daerah istimewa Yogyakarta putaran 11 tahun 2022 telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan dalam tausiah ini dapat mempertebal nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.